Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain amma ba'du. Saudara-saudara, para mahasiswa mahasiswi UN Kediri, kita lanjutkan kajian kita pada hari ini, yaitu tentang hadis marfu'. Kemarin kita sudah membicarakan tentang hadis hasan, hadis sahih, dan hadis dhaif. Sekarang kita masuk kepada yang lebih rinci lagi tentang jenis-jenis hadis, ya. Yang pertama adalah hadis marfu', ya. Hadis marfu' adalah hadis yang khusus disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat Nabi, dan lain sebagainya. Pokoknya ma udhifa ila Nabi, maka bisa dikatakan sebagai hadis marfu'. Baik yang menyandarkan ini adalah sahabat, tabi'in, atau yang lainnya, baik sanadnya ini bersambung atau terputus. Jadi intinya bahwa marfu' itu disandarkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad, ya. Maka berdasarkan definisi ini, ya, hadis marfu' itu ada yang sanadnya bersambung, ada pula yang sanadnya terputus. Dalam hadis marfu' ini tidak dipersoalkan apakah ia memiliki sanad dan matan yang baik atau sebaliknya. Maka bila sanadnya bersambung, maka disifati sebagai hadis yang sahih atau hadis hasan, memenuhi kriteria-kriteria yang lain berdasarkan kedobitan, keadilan, dan lain sebagainya. Tentu bila sebaliknya sanadnya bermasalah, kemudian kedobitannya juga bermasalah, ada sifat-sifat perawi yang yang ada syadz, ada ilah, maka hadis marfu' itu juga dhaif, gitu kan. Jadi intinya marfu' itu disandarkan kepada Nabi Muhammad. Bisa jadi dia sahih, bisa jadi dia hasan, bisa jadi dia dhaif. Saudara-saudara bisa melihat di dalam slide itu, ini adalah salah satu contoh penggambaran bagaimana atau tentang hadis marfu' di atas. Mulai dari Syekhul Musonif atau Musonif itu sendiri, pengarang kitab Mudawwin itu, ya. Kemudian di sini ada atba'ut tabi'in, tabi'in, sahabi, bisa saja yang menyandarkan kepada Nabi itu sahabat atau tabi'in atau atba'ut tabi'in, ya. Yang penting apa? Disandarkan kepada Nabi Muhammad. Ini ada sebuah contoh, amba'ana athiqah anil Walid bin Katsir an Muhammad ibni Abbad bin Ja'far an Abdillah bin Umar an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kan al ma'u qullataini lam yahmil najasan au khobasan. Ya. Di sini yang terpenting adalah bahwa Abdullah bin Umar ini menyandarkan hadis ini kepada Nabi Muhammad. Di sini bisa dilihat di dalam contohnya, di dalam slide, ya. Oke. Jadi jelas sekali, ya, bahwa hadis marfu' adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Apakah perawinya itu bersambung atau tidak, ya, apakah perawinya itu benar atau tidak, itu urusan lain.
Jadi yang penting adalah hadis marfu ini hadis yang bersambung sampai kepada yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Kemudian kita lanjutkan kepada pembahasan yang kedua, yaitu hadis musnad. Sering kita mendengar istilah musnad. Jadi secara kebahasaan musnad sendiri artinya yang disandarkan. Ya. Jadi yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, kepada perawi, bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu lagi. Jadi yang disandarkan. Adapun pengertian hadis musnad adalah segala hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad serta sanadnya bersambung. Ya. Ini berbeda dengan marfu tadi. Kalau marfu ini disandarkan kepada Nabi Muhammad, tetapi sanadnya belum tentu bersambung. Tetapi kalau musnad pasti disandarkan kepada Nabi Muhammad dan syaratnya adalah apa? Syaratnya bersambung. Jadi bisa dikatakan bahwa hadis musnad adalah hadis yang marfu dan sanadnya bersambung. Paham ya? Jadi hadis musnad adalah hadis yang marfu, berarti disandarkan kepada Nabi Muhammad dan sanadnya bersambung. Tetapi kalau hadis marfu, hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad tetapi sanadnya belum tentu bersambung. Gitu kan. Jadi pengertian bersambung di sini adalah sanad hadis ini tidak terputus dari yang menceritakan terakhir, yaitu mungkin Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abi Dawud, Musnad Ahmad dan kitab-kitab yang lain sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dengan demikian, suatu hadis yang beritanya hanya berhenti sampai kepada sahabat atau tidak dinisbatkan kepada Nabi, atau mungkin di dalam sanadnya ini perawinya gugur di tengah-tengah, ya, ada keterputusan sanad, ya, maka tidak bisa dikatakan sebagai hadis musnad. Karena apa? Syarat utama hadis musnad adalah apa? Perawinya bersambung, sanadnya bersambung, gitu kan. Oleh karena itu, musnad tidak sinonim dengan marfu. Namun hadis musnad disyaratkan marfu. Jadi kalau musnad itu pasti marfu, kalau marfu belum tentu musnad, gitu kan. Jadi hadis musnad itu syaratnya ada dua macam. Yang pertama adalah sanadnya bersambung, yang kedua adalah disandarkan kepada Nabi Muhammad. Kalau marfu apa? Disandarkan kepada Nabi Muhammad, tetapi sanadnya belum tentu apa? Bersambung. Jadi dalam hadis musnad itu matan atau isi atau redaksi berikut sanadnya, ya, atau dilihat dari isi matan atau isinya. Dengan kata lain, musnad itu pasti mutasil dan setiap hadis musnad pasti marfu. Ini pendapat yang disampaikan oleh Al-Hakim An-Naisaburi. Mungkin di sini bisa saudara lihat tentang skema hadis musnad, ya, dari pengkodifikasi hadis atau dari musonif kitab-kitab induk ini mempunyai jalur yang ketat, ya. Misalnya Syekhul Musonif dari atba'ut tabi'in sampai sahabi ini sanadnya bersambung terus, ya. Maka dinamakan apa? Hadis musnad sampai pada Rasulullah, gitu kan. Contohnya mungkin bisa saudara lihat di sini, hadatsana Abu Bakrin wa Utsman ibna Abi Syaibah, hadatsana Abu Khalid Al-Ahmar an Yazid ibni Kaisan an Abi Hazim an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah, ya. Maka di sini mulai dari Abu Bakar, Utsman, ya, sampai kepada Abu Hurairah sampai kepada Nabi Muhammad, ini sanadnya bersambung. Ini hadis ini ada pada
Sahih Muslim ya. Ini. Jadi jelas sekali ya perbedaan antara hadis musnad dan hadis marfu. Jadi kalau marfu itu hanya disandarkan kepada Nabi Muhammad, ya sanadnya belum tentu bersambung, bisa jadi ada inqita'us sanad, ya. Tetapi kalau hadis musnad disandarkan kepada Nabi Muhammad, tetapi apa? Sanadnya harus bersambung dan pasti bersambung. Maka kalau tidak sanadnya tidak bersambung, maka kembali lagi kepada definisi apa hadis apa marfu tadi. Jadi bukan musnad tetapi marfu. Oke. Kemudian kita lanjutkan, ada istilah juga hadis mutasil dan mausul. Ya, ini sering kita dengar istilah mutasil. Jadi mutasil itu isim fa'il dari kata ittasola. Ittasola yattasilu ittisolan. Fawa mutasilun wa dzaka mutasolun. Mutasil itu isim fa'il. Lawannya adalah kata inqoto'a, terputus, ya. Atau jenis ini juga dinamakan dengan mausul, ada yang disambungkan. Jadi pada umumnya para ulama hadis ya mengatakan bahwa hadis mutasil adalah hadis yang bersambung sanadnya dari awal sampai penghujung akhirnya. Ya. Jadi dari orang yang mengkodifikasi hadis atau mengkompilasi hadis sampai kepada Rasulullah, ini bersambung. Ya. Oh, saya ulangi. Selanjutnya, saudara-saudara, setelah kita membahas tentang hadis mutasil atau hadis, ya Allah, selanjutnya kajian kita adalah hadis mutasil atau mausul. Ya, ini berbeda dengan hadis musnad dan marfu. Ya. Jadi mutasil itu dari isim fa'il dari kata ittasola. Ittasola yattasilu ittisolan wa mutasolan fa wa mutasilun. Ya. Lawan artinya bersambung. Lawannya adalah inqoto'a. Ya, terputus. Ya. Dan jenis ini dinamakan juga mausul. Jadi mausul itu ya disambungkan. Jadi pada umumnya ahli hadis mengatakan bahwa hadis yang bersambung sanadnya dari awal sampai akhir, ya, baik akhirnya itu sampai kepada Rasulullah atau berhenti sampai pada sahabat, itu namanya mutasil, itu begitu. Jadi perbedaannya dengan musnad bagaimana? Kalau musnad itu bersambungnya dari orang yang mengkompilasi hadis sampai kepada Rasulullah. Tetapi kalau mutasil bisa jadi hadis itu sampai kepada sahabat atau tabi'in, tetapi apa? Sanadnya bersambung, dan bisa jadi sampai kepada Rasulullah. Jadi di sini harus hati-hati membedakan antara mutasil, musnad dan marfu. Kalau marfu pasti disandarkan kepada Nabi Muhammad, tetapi sanadnya belum tentu apa? Bersambung. Kalau musnad pasti disandarkan kepada Nabi Muhammad dan sanadnya pasti bersambung. Tetapi kalau mutasil, ya, yang penting sanadnya bersambung. Entah itu sampai kepada sahabat atau sampai kepada tabi'in atau atba'ut tabi'in. Yang penting ini adalah ketersambungan sanad, gitu kan. Ibnu Salah mengatakan bahwa hadis mutasil disebut juga dengan hadis mausul, ya, yaitu hadis yang tidak ada irsal atau tidak ada terputusnya sanad. Jadi hadis mutasil bisa jadi mencakup hadis marfu dan hadis apa? Mauquf. Jadi kalau musnad itu kan mulai dari awal sampai akhir kan bersambung. Tetapi
Kalau mutasil bisa jadi sampai kepada Rasulullah sehingga dia bisa dinamakan marfu, musnad, mutasil, ya. Atau hanya sampai pada sahabat. Berarti apa? Hadis mauquf, hadis mutasil, ya, karena sampai kepada sahabat saja, tidak sampai kepada Rasulullah. Tetapi sanadnya bersambung. Nah, itulah ini yang harus hati-hati membedakan antara apa? Antara marfu, musnad dan mutasil atau mausul, gitu kan. Mungkin di sini bisa saudara lihat tentang contoh skema sanadnya. Hadis yang sanad bersambung kepada Nabi Muhammad atau sahabat mulai dari periode pertama sampai periode akhir, ya. Jadi mungkin dari periode pertama, ya, sampai di sini sampai sahabat saja, tetapi ini bersambung. Atau dia sampai kepada Nabi Muhammad, ya. Kalau sampai kepada Nabi Muhammad berarti apa gelarnya? Ada 3 macam: marfu, musnad, dan mutasil. Kalau sampai kepada sahabi saja berarti apa? Hadisnya hadis mutasil dan mauquf. Karena apa? Sampai kepada sahabi saja. Ini yang sebagai salah satu contohnya tentang hadis mutasil, ya. Hadatsana Khalaf ibnu Hisam, hadatsana Hamad ibnu Zaid, ada tahwilnya di sini. Wa hadatsana Yahya ibnu Yahya, akhbarana Ismail ibnu Ulayyah jami'an an Khalid al-Khadda an Abi Kilabah an Anas, ya. Qala umira Bilalun an yasfa'a al-adhana wa yudur al-imam, itu kan. Jadi ternyata di sini sampai kepada Anas bin Malik saja. Di sini kemudian dikatakan Bilal diperintah untuk mengadhankan 2 kali dan witirnya iqamahnya tunggal, ya. Yutiro itu tunggal, yaswa itu double, itu seperti itu, ya. Jadi intinya bahwa di sini hadis ini adalah hadis mutasil sampai kepada Anas. Kalau ini yang di sini kan ada umiro, yang memerintah siapa tidak jelas. Kalau di sini yang memerintah Nabi, maka bisa dikatakan sebagai apa? Hadis yang marfu juga. Tapi kalau yang memerintahkan Anas, ya, maka tidak bisa dikatakan sebagai hadis yang marfu. Maka bisa dikatakan hanya mauquf sampai kepada siapa? Anas saja, tidak sampai kepada Rasulullah, gitu kan. Begitu, ya. Saya kira di sini sudah jelas sekali tentang perbedaan hadis marfu, hadis musnad, hadis mutasil atau mausul. Saya kira demikian, kurang lebihnya maaf. Kita lanjutkan pada pertemuan yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.